Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini saya akan mereview salah satu skincare Korea yang paling banyak di request oleh kalian semua, yaitu Sunbaimi. Oke, waktu saya umumin aja di Instagram saya, di YouTube saya, banyak banget yang seneng banget sudah nunggu-nunggu review Sunbaimi ini ya. Nah, hari ini spesial banget ya. Kenapa? Karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain tuh saya cuma mereview dari segi aman atau enggaknya aja. Ya, khusus untuk Sunbaimi saya akan mereview dari segi hasilnya juga. Dan ini saya sudah pakai juga, 1,5 bulan saya pakai. Khusus untuk kalian, saya akan kasih review sebagus apa sih Sunbaimi ini. Langsung aja ya, supaya nggak lama-lama ya. Jadi Sunbaimi ini sebenarnya produk Korea yang banyak banget dipakai, diiklanin juga di drama Korea, sehingga hits banget di Indonesia, banyak banget lakunya di Indonesia lah, kayak gitu ya. Ada 3 varian. Yang pertama Miracle Repair Serum, warnanya merah nih. Ada Eugeniacin, ini warnanya kuning. Yang satu lagi ada AHA, BHA, PHA, itu warnanya hijau ya. Saya ngomong 3-tiganya tuh sama hitsnya lah ada di Indonesia, nggak ada yang dominan banget lah ya. Tapi saya salut sih dengan marketingnya, ya iklannya juga luar biasa. Kenapa sih saya sampai pakai ya? Kenapa? Karena memang iklannya itu pengen buat saya tuh jadi pengen pakai ya. Dan dari ketiga ini saya putuskan saya reviewnya itu dari hasilnya juga. Jadi nggak cuma dari segi keamanannya aja. Nah, karena saya pikir permasalahan kulit saya ini adalah ada scar dan ada bekas jerawat, jadi saya putuskan saya akan pakai yang Miracle Repair Serum yang warna merah, yang Snail Truchicha. Ini juga salah satu terobosan dan iklannya itu bikin gigit jari, sumpah keren banget iklannya ya. Nah, saya mau kasih tahu kalian, jadi sebelum saya jadi dokter estetik, sebenarnya saya nggak perhatiin penampilan saya. Dari SMP juga saya jerawatan, ya terus ya kadang saya cungkil-cungkil, ya jadi ada beberapa scar, bekas jerawat sampai lulus kuliah, sampai saya kerja pun saya nggak peduli dengan penampilan saya. Dan akhirnya saya terjun ke dunia estetik, mau nggak mau saya memperbaiki penampilan saya. Berapa banyak saya lakukan rejuve, ya, jadi PRP, ya, skin booster dan lain sebagainya, sehingga penampilan saya sekarang jauh banget lebih baik daripada dulu. Ya banyak banget bopengnya dulu, sekarang sudah jauh lebih baik sekali ya. Sudah lebih putih, lebih cerah juga karena banyak perawatan yang saya pakai untuk diri saya. Nah, ada beberapa bekas nih saya pakai ini. Jadi ini saya sudah pakai kurang lebih 1,5 bulan. Ini botol kedua saya, by the way. Ini botol kedua saya. Ini yang toner, kalian bisa lihat ini tinggal setengah. Botol pertamanya sudah saya buang sih, sudah habis. Yang ini juga serum, pakainya agak lebih lama. Ini sudah botol kedua juga, ini sudah hampir setengah juga ya. Langsung aja saya akan review. Jadi ini mewakili sebenarnya sih, walaupun saya cuma pakai, nggak mungkin saya pakai 3-tiganya kan, saya pakai satu aja yang Miracle Repair Serum ini. Tapi saya mewakili ke semua Sunbaimi akan saya bahas. Oke, langsung aja saya review. Yang pertama, hampir semua produk Sunbaimi ini tidak BPOM. Saya juga heran ya. Lebih dari 50% produk Sunbaimi ini nggak BPOM. Jadi kalau kita cek, cuma ada 4 produk Sunbaimi itu yang BPOM, yaitu AHA, BHA, PHA yang toner, AHA, BHA, PHA yang Miracle Cream, ada yang Eugeniacin-nya juga cuma sleeping mask sama care serum. Saya nggak tahu yang lainnya kemana ya. Eugeniacin yang toner kemana ya? Yang AHA, PHA yang lain juga saya nggak tahu kemana. Dan juga yang Miracle Serum yang saya pakai ini nggak BPOM loh. Saya nggak tahu apakah memang dari Sunbaimi yang nggak masukin BPOM, apakah lagi proses, ataukah juga nggak bisa lolos di BPOM karena ada sesuatu ya. Saya nggak ngomong ini krim berbahaya, karena ini produk Korea dan menurut saya aman. Saya juga karena ini tidak BPOM, dan terutama yang Miracle Serum ini tidak BPOM, jadi saya tidak beli di Indonesia. Saya takut ini palsu karena nggak BPOM dong. Saya juga nggak mau kasih contoh kalian untuk beli barang non BPOM di Indonesia. Dan saya titip ini dengan teman saya di Korea, jadi dikirim langsung dari Korea dan saya pakai. Jadi ini sudah jelas yang asli. Yang di Indonesia karena nggak BPOM saya nggak tahu ya, pasti akan ada banyak oknumnya. Jadi saya nggak mau bahas itu. Saya tetap fokus, tetap pengen review ini ada hasilnya atau enggak. Ada yang unik juga. Jadi kalau kita baca di sini, ini Miracle Repair Toner. Jadi dari kemasannya aja kita lihat ini kayak luar biasa banget nih, miracle kan, keajaiban. Nah, ini saya mau protes nih. Karena sebenarnya kemarin saya masukin di BPOM eye cream saya, itu saya masukin dengan nama Miracle Eye Cream dan ditolak oleh BPOM. Karena BPOM tidak mau ada nama Miracle di dalamnya. Ya saya heran juga, ini produk kok bisa keluar nama Miracle-nya di BPOM. Saya nggak ngerti deh. Apakah ada standar ganda antara BPOM saya dengan Sunbaimi, itu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini dari kemasannya aja dan dari namanya aja ini keren banget sih. Apalagi yang AHA, BHA, PHA ya. 30 days miracle ya. Sudah taruh 30 days lagi ya.
Kemarin saya pengen buat juga sampo 7 hari ya bisa menumbuhkan rambut kayak gitu, punya ditolak juga oleh Bepom. Katanya nggak boleh masukin hari ya. Tapi ternyata ada yang bisa masukin hari. Yang kedua, kita lihat iklannya nih ya. Jadi sebenarnya sebelum Miracle Repair Serum ini kan untuk scar ya. Jadi di dalamnya itu diklaim ada black snail. Jadi siput bukan snail itu ya. Siput warna hitam. Mungkin siput hitamnya Korea beda dengan siput hitamnya di Indonesia kali ya. Jadi ini banyak banget vitaminnya, bisa nyembuhin. Jadi katanya itu cangkangnya kalau misalnya rusak itu dia bisa perbaikin diri sendiri, bagus, makanya itu dipakai ya. Sebenarnya ini bukan produk baru. Snail itu sebenarnya sudah lama. Jadi dari 5-7 tahun yang lalu waktu saya ke Korea, itu produk tuh sudah menjamur, ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuma ditambahin kata-kata black, saya nggak tahu bener-bener black atau enggak kan. Dimasukin dalam marketing terus ditambahkan nama PPM pokoknya, jadi keren banget lah pokoknya. Ditambahin dengan Miracle Truchica juga kan, pokoknya nggak tahu lah Truchica itu apa. Pokoknya ada aja nama kayak gitu dan kelihatan keren lah pokoknya kan kayak gitu kan. Iklannya tuh luar biasa banget dan sebelum ini muncul itu iklannya ada di mana-mana. Jadi kalau bagi kalian yang sudah notice ya, kita lihat dulu ya iklannya ya. Tuh. Tuh, bagi kalian yang sudah lihat iklan ini, jadi sebelum produk ini muncul, ini iklannya sudah seliweran duluan nih. Ya, saya juga sudah lihat, pengen banget, gila ya. Nalar saya ini ya, berkecamuk. Nggak mungkin saya ngomong, nggak mungkin. Karena apa? Saya ini jadi dokter sampai detik sekarang ya, saya di estetik sudah 7 tahun ya. Ada yang lebih pintar dari saya, banyak yang lebih hebat dari saya. Saya nggak ngomong saya yang paling hebat ya. Tapi jelek-jelek gini nih, banyak orang dari Jakarta datang ke Palembang PP cuma untuk ketemu dengan saya. Cuma untuk tindakan dengan saya, kadang-kadang cuma untuk konsul dengan saya. Saya nggak ngomong diri saya super hebat ya. Saya juga sudah mengerjakan banyak sekali tindakan medis ya. Rejuve, PRP, waduh, filler, banyak banget. Ya, mereka semuanya terbantu dan saya tidak pernah melihat hasil se-magic ini ya. Dari scar kacau, bopengan dalam-dalam, dan itu ingat loh, banyak banget bopengannya itu yang ice prick loh. Ice prick itu adalah yang tersulit disembuhkan dalam scar ya. Dan itu hebat banget, dia pakai dalam 80 mili itu bisa hilang. 80 mili itu artinya tidak sampai 2 botol ini, dan saya sudah hampir pakai ini hampir 2 botol. Menurut logika saya nggak mungkin. Bahkan kalau ada orang ngomong, dok saya taruh 1 miliar di sini, kalau dokter bisa buat seperti itu, saya angkat tangan. Saya nyerah. Ya, entah tindakan apapun saya nggak mampu. Yang gold standar pada scar ya adalah pertama lakukan PRP. Ya, PRP itu ngambil serum dari darah kita sendiri. Kita ambil bagian terkaya dari darahnya, growth factor-nya itu untuk memperbaikin scar. Itu gold standar banget. Sampai di Amerika juga dipakainya itu. Yang kedua adalah penggunaan fractional laser ya. Fractional laser CO2. Bahkan fractional laser CO2 aja yang harganya miliaran aja dikerjakan 5 kali, saya nggak yakin bisa seperti itu. Jangankan 5 kali, 10 kali pun saya nggak yakin bisa semulus itu. Itu dari iklannya balik lagi normal. Dan menurut saya, kata orang Palembang nih ngolah ke. Sumpah, ya bohong banget sih. Tapi bohong ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba juga lah tetap ya. Demi kebahagiaan kalian semua, tetap saya akan tes lah. Sehebat apa, se-magic apa, se-miracle apa. Ya kalau misalnya memang iya sesuai dengan iklan itu, saya pikir mereka yang buat ini pantas dapat Nobel. Ya tapi kalau enggak, menurut saya ini cuma marketing biasa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Dok, bagaimana hasilnya? Saya sudah pakai kurang lebih 1,5 bulan produk ini semuanya. Menurut saya bagus, enak, nyaman banget. Walaupun habis itu timbul beberapa jerawat. Saya nggak tahu jerawatnya timbul karena ini atau bukan. Tapi memang kadang-kadang saya ada beberapa period saya nggak datang bulan sih. Kadang-kadang timbul jerawat, tapi menurut saya nggak tahu karena ini atau tidak ya. Tapi yang saya rasakan adalah muka saya jadi lebih plumpy ya, lebih apa ya, lebih segar, lebih kenyal
wajah saya jadi lebih kenyal, dan juga benar katanya di sini. Jadi sebenarnya ini ada perbedaan. Jadi di sini tuh dia bilang recovery miracle solution ya. Bekas jerawat memudar ya. Sebenarnya tanpa ini pun setiap hari jalan juga pasti bekas jerawat pasti mudar ya. Cuma kalau pakai ini atau pakai krim itu cuma lebih cepat aja ya. Jadi jangan selalu diklaimkan dengan krimnya lah. Terus pada serumnya ditulis juga improve skin barrier. Nah, ini saya setuju. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi di dalam kulit kita ini di bagian luarnya itu ada skin barrier. Ya, skin barrier itu penting banget, dan setelah saya pakai ini saya ngerasa skin barrier saya itu lebih baik. Sehingga jadinya tuh lebih elastis, lebih plumpy wajah saya. Nah, plumpy inilah menurut saya yang memblurkan scar. Jadi bukan scarnya hilang, saya nggak setuju. Ya, jadi saya ngerasa scar saya nggak ada perbaikan sedikit pun, tapi karena wajah saya lebih lembab, sehingga jadi lebih plumpy, sama kayak orang scar terus di pembungkam seperti ini punya, scarnya akan memudar. Kenapa? Karena ada efek kulitnya yang plumpy. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi scar saya memudar, iya, hilang enggak sama sekali. Walaupun saya sudah pakai ini 50, mungkin sekitar 70 saya pakai ya. Harusnya kalau 80 serem banget. Itu aja yang serem aja bisa sembuh kok. Saya nggak banyak perbaikan. Nah, sampai di sini saya tuh sampai flashback ke beauty vlogger yang nge-review. Ya, di Indonesia tuh banyak banget beauty vlogger yang review ini, katanya bagus ya. Saya cek before after-nya, dan saya cek foto mereka yang sekarang, ya, menurut saya sama aja. Tetap aja ada scarnya. Kadang-kadang ya, kita nggak boleh terlalu percaya 100% juga lah ya. Makanya saya coba review dari semuanya. Dari segi keamanannya saya review, dari segi hasilnya saya review. Ini produknya bagus, ningkatin skin barrier, tapi nggak seheboh itu untuk di iklannya. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Jadi menurut saya produk ini bagus nggak? Bagus sih. Oke, saya suka. Untuk skincare ini memenuhi syarat, aman, dan improve ya menurut saya. Tapi menurut saya ini bukan terobosan yang baru. Ya, jadi ini bukan terobosan yang baru, tapi marketingnya ini terobosan yang baru. Saya suka banget. Akang gendang. Orang Korea ini kalau buat marketing ini keren-keren. Satu lagi yang skincare yang buah itu, jadi kayak kita makan buah kayak gitu punya kan, itu keren banget. Saya harus tiru ya, dari kemasan, konsepnya itu well konsep banget ya menurut saya. Tapi untuk produknya menurut saya belum terobosan baru. Saya nggak ngerasa orang ini harus dapat Nobel sehingga sekarang kita hilang semuanya. Tapi perbaikan ya, lebih lembab ya, buat lebih plumpy ya. Nah, jangan sampai kita ini ngikut tren. Pemundur, pemaju, mundur. Ya, jadi tren orang pakai ini kita ngikut, orang pakai ini kita ngikut, orang pakai ini kita ngikut ya. Jadi kita harus lihat lagi sesuai nggak dengan kebutuhan kulit kita. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa share, subscribe, like, komen ya. Saya dengerin sih sebenarnya semua komen kalian. Jadi saya untuk bahan konten selanjutnya apa sih yang baik saya review. Tapi ini saya akan lanjutin pakai sampai habis. Siapa tahu setelah habis nanti scar saya jadi hilang, mulus semua muka saya kan. Saya akan review lagi dengan kalian. Ini kayak gini ya. Ini dari websitenya loh. Bikin kayak gini punya. Wah, ini hebat banget loh. Sumpah. Ya, dia punya before afternya itu menurut saya, sorry lah ya, kata orang Palembang tuh ngolaku. Ya, bohong banget ya. Nanti kalau misalnya kayak gini punya orang pakai hidroquinone ya, okronosis kayak gitu, pakai toner aja loh, pakai kata toner aja bisa seperti ini. Ya, sorry banget lah, saya nggak percaya sih. Tapi meskipun saya ngomong ini bagus, tapi mungkin menurut saya ini juga masuk ke overclaim. Jadi sebenarnya nggak hanya produk Indonesia yang overclaim. Produk Korea juga bisa overclaim loh ternyata. Semua produk lah, iklan itu memang harus overclaim. Saya nggak pernah menyarankan kalian untuk membeli skincare non Bepom di Indonesia. Walaupun skincare itu hits banget dan banyak banget disukai di seluruh belahan dunia ya. Karena sampai di Indonesia kita nggak tahu itu dipalsuin. Banyak banget orang Indonesia ini kreatif kalau malsuin ya. Jadi ya hati-hati. Kalau memang kalian pengen banget pakainya, saya sarankan tunggu Bepom. Kalau nggak beli di negara asalnya.